Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. Your dream, I dream. Bismillahirrahmanirrahim. Big Assalamualaikum dream, big warahmatullahi dream. wabarakatuh. Sobat Davi yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Andrew Bernanda. Oke, hari ini saya sedang ada di depan salah satu rumah nih yang cantik ya. Nah, lokasinya ini ada di samping Jalan Raya Babelan. Wah, bener-bener di pinggir jalan raya. Enak banget sih, gitu. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Oke Sobat Dav, sebelum kita masuk ke dalam, nah ini kita lihat dulu nih di depan ya, kita review dulu depannya. Oke, kita mulai dari fasadnya. Ini sih yang bikin menarik di sini. Sebenarnya untuk desainnya minimalis. Nah, tapi yang bikin menarik ini. Nah, ya, di sini ada motif-motif kayu. Ini dari papan. Nah, jadi cukup awet ya. Kalau misalnya nggak ada ini polos, jadi kurang bagus. Nah, makanya ini developernya pinter nih, dikasih untuk motif kayu. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat di temboknya ada granit. Nah, ini juga menambah keestetikan untuk fasadnya. Dan juga, nah ini nih salah satu yang bikin menarik fasadnya itu adalah kaca sudut. Nah, ini jarang loh ada rumah yang kacanya di sudut. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari luar ya, walaupun modelnya minimalis tapi untuk fasadnya tetap estetik. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ke carport. Nah, ini carportnya ukurannya 3 kali 4. Ini cukup untuk satu mobil plus kalau misalnya mau satu motor juga oke. Nah, 3 kali 4 tuh ukurannya sebenarnya cuma sampai sini. Tapi sama developer tambahin lagi nih 1 meter space. Ini untuk jalan. Jadi kalau misalnya ada mobil atau ada motor parkir di sini, ya, nah, aktivitas kita keluar masuk tetap gampang. Jadi nggak perlu sempit-sempitan nih, nyempil-nyempil ya. Tapi udah ada space sama developernya dikasih, jadi aktivitas mau keluar masuk tetap mudah. Nah, sekarang kita lihat terasnya. Nah, ini di terasnya ada topi-topian nih, ya. Sekarang emang lagi tren untuk rumah yang di terasnya ada topi-topiannya. Nah, di sini terasnya ini tidak terlalu kecil, ukurannya sih kurang lebih 3 kali 125 kali ya, nggak nyampe 1,5 sih. Nah, ini untuk teras ini cukup karena di sini juga bisa untuk taruh satu meja atau 2 kursi di sudut sini, sini sama sini itu ditaruh kursi itu juga cocok. Jadi sambil menikmati sore atau pas lagi sebelum berangkat kerja, ngopi-ngopi di sini juga enak. Apalagi kalau jamu temen nggak mau masuk ke dalam, kita sambil nongkrong-nongkrong di depan, ngirup udara segar, enak banget. Apalagi sama developernya ditambahin nih taman yang udah tersedia. Nah, ini tamannya ukurannya kurang lebih 2 kali 2. Jadi buat sobat yang misalnya suka berkebun atau suka tanaman hias, nah ini bisa nih tanam di sini. Kalau saya sih lebih suka nanam tanaman yang produktif ya, kayak cabai, terong, kangkung, ya pokoknya bisa dimakan lah gitu. Nah, dan juga sih kalau dengan space ini kalau misalnya mau dibikin kolam ikan juga enak. Ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngasih makan ikan. Waduh, nikmat banget dah pokoknya hidup ya. Oke, gimana setelah kita lihat luarnya? Penasaran nggak sama dalamnya? Nah, penasaran dong. Oke, kalau gitu, ayo kita lihat ke dalam. Wah, feel-nya beda ya kalau udah di dalam ya. Tadi di luar kita habis panas-panasan. Nah, ini di dalam nih feel-nya adem gitu. Ini apa karena ceilingnya tinggi ya? Ceiling tinggi itu tinggi plafon maksudnya. Nah, ini tinggi plafon sih katanya lebih dari 3 meter. Makanya kenapa di dalam ini ruangannya dingin. Terus juga, nah ini saya suka nih ya, dengan luas yang hanya 3 kali 4 tapi penataannya bagus, cakep. Ya, di sini ada sofa ya buat living room nih ya, buat nanti kumpul sama keluarga. Nah, terus di depannya pas banget ada TV. Nah, TV-nya ini ada rak-nya. Cocok nih buat inspirasi ya, bisa taruh tanaman hias seperti ini.
ini asli sih gitu. Mau nanti dibikin sintetis juga nggak masalah. Atau nanti nah ini, nah ada storage buat nyimpen mau itu nanti nyimpen album atau nyimpen buku, ini juga pas banget. Nah, yang bikin ini makin menarik nih, jendelanya banyak ya. Ini juga yang atas nih bisa dibuka nih, jadi nggak perlu pakai AC, dibuka udara seger juga masih bisa masuk, dan cahaya dari luar masuk semua, jadi hemat listrik. Contoh ya, ini kalau lampunya saya nyalain, nah nggak beda jauh kan gitu, jadi nggak perlu nyalain lampu sampai sore pun juga masih terang gitu, jadi benar-benar bisa hemat listrik. Oke, sahabat Daf, sekarang kita lagi ada di dining room atau ruang makan nih. Nah, kalau dilihat tempatnya walaupun minimalis, tapi penataan yang pas itu sangat keren banget. Gitu. Nah, ditambah ini bisa jadi inspirasi, ada lampu di atasnya. Kalau misalnya kita nyalain, wah cantik ya. Tuh, ditambah ada kaca di dindingnya. Nah, ini kalau misalnya ruangnya terbatas, nah kalau misalnya kita pakai ada kaca-kaca di tembok, ya, nah itu terkesan lebih luas. Nah, ini juga meja makannya, karena ini cocok untuk keluarga baru, ya. Misalnya dengan 2 orang anak, ini mejanya cukup sih, pas. Jadi nggak perlu meja makan yang besar-besar, gitu. Nah, berhubung makanannya belum siap, ya. Nah, mari kita lihat ke ruangan selanjutnya. Oke Sobat Dav, nah sekarang kita mau review kamarnya. Nah ini kamar utamanya yang di depan ya. Wah, lihat luas ya. Bisa untuk kasur double ya, untuk double bed ini cocok, bisa. Terus juga di sini ada lemari ya, ini juga space-nya masih cukup luas. Kalau misalnya dibuka pun juga nggak ganggu ya. Nah, kalau misalnya, nah ini apa namanya, pintu lemarinya pun juga masih ada space gitu, jadi nggak mengganggu aktivitas kita kalau misalnya mau lewat sini. Terus di sini juga kalau misalnya mau dipasang lemari juga boleh, atau mau dijadiin meja rias juga boleh. Cuma kalau saya sih kurang cocok meja rias di sini karena nanti khawatir backlight ya dari jendelanya. Kalau saya sih lebih cocok meja rias di sini. Nah, ya meja rias di sini jadi nggak backlight juga. Terus di sini juga ada ambalan. Nah, ini bisa nih buat naruh buku atau naruh make up atau naruh apapun lah gitu, hiasan-hiasan yang sekiranya cocok buat di ruangan. Dan tentunya yang tidak kalah penting, jendela kamarnya itu besar gitu. Jadi teman-teman bisa lihat juga ya, ini tanpa dinyalakan lampunya pun masih terang gitu. Jadi tentunya bisa hemat listrik. Oke, selanjutnya kita ke kamar satunya. Oke, sekarang kita ada di kamar kedua. Nah, ini kamar anak nih ya. Nah, ini untuk single bed, posisi kamar yang di belakang. Nah, terus di sini juga ada meja belajar ya. Ini juga meja belajarnya pas, kalau ditarik pun juga nggak mentok sama kasur ya. Nah, ini buat belajar juga enak nih ya. Meja belajarnya juga pas, di sini buat naruh buku atau naruh laptop ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini buat opsion aja kalau misalnya ada bangku, atau misalnya kalau nggak ada, ini bisa ditaruh buat lemari anak. Oke. Nah, di sini juga ada tambahan hambalan ya kan. Nah, ini bisa buat hiasan, buat naruh buku-buku juga. Ya, tentunya cocok buat kamar anak. Nah, tadi itu untuk ruang tamu, kamar depan, dan kamar belakang. Oke, sebelum kita masuk ke area belakang, ya jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bunyikan notifikasi loncengnya. Oke, gimana? Udah semua? Oke, kita ke belakang. Sorry, masih kekunci ternyata. Ya, Sobat Dav, sekarang kita lagi ada di dapur. Nah, ini area belakang nih, area belakang. Kita bisa lihat sini ada dapur, sini ada ruang terbuka. Ini bisa juga buat jemur. Nah, ini luasnya nih kurang lebih 3x3, jadi cukup luas ya. Nah, untuk area dapurnya sendiri kita di luar ya. Terus juga di sini bisa jadi inspirasi kalau misalnya mau dipasang kitchen set.
ya, mau kitchen setnya full segini atau nanti letter L itu bebas ya, sesuai dengan kebutuhan dan perlengkapan. Dan juga di sini ada meja untuk kompor. Nah, ini kompor 2 tungku cukup nih. Ya, kompor 2 tungku, ini juga ada lubang untuk tabung gasnya. Nah, ini kan posisi dapurnya di luar ya. Kalau misalnya posisi dapurnya mau di dalam juga nggak masalah. Nanti tinggal temboknya kita mundurin ke belakang. Oke. Nah, ini kita di belakang udah bahas dapur sama ruang jemuran. Kira-kira kamar mandi. Nah, kita belum lihat nih kamar mandi di mana nih ya. Dah, itu dia kamar mandinya. Nah, ini nih kamar mandinya nih. Nah, cuma sebelum ke kamar mandi, saya lihat ada keran ya di sini. Sepertinya ini area basah nih ya. Nah, ini sepertinya cocok nih buat area basah. Ini juga ada lubang ya buat pembuangan airnya. Sebenarnya cocok buat naruh mesin cuci. Karena di sini ada colokan. Nah, apalagi buat ibu-ibu yang berhijab ya, pakai jilbab. Nah, kalau misalnya habis nyuci, tinggal langsung jemur aja. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ke depan gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Oke, ini kamar mandinya kurang lebih sih ukurannya 2 meter, nggak nyampe 2 meter sih, 2 kali 1,5 kurang lebih gitu. Jadi cukup sih kalau misalnya cuma buat mandi aja. Sama di sini juga ada kloset duduk, di sini juga ada shower dan keran. Jadi di sini bisa pakai bak buat penampung airnya. Nah, di sudut-sudutnya, mau sudut sini atau sudut situ, ya itu bisa dipakai untuk bikin rak buat perlengkapan kamar mandi. Ya, perlengkapan mandi juga. Oke, Sobat Dav. Nah, gimana tadi setelah kita review rumahnya, dalamnya menarik ya, dengan konsep yang minimalis, tapi kalau misalnya ditata dengan rapi, dengan bagus ya, hasilnya tentu menarik banget gitu. Oke, nah di perumahan ini itu ada 2 tipe. Nah, yang tadi kita review itu untuk tipe 4066. Maksudnya adalah bangunan yang 40 meter persegi dengan tanah 66 meter persegi. Nah, tentunya ada lagi satu tipe yang tipe 3066 dengan 30 meter persegi bangunannya, untuk tanahnya tetap sama 66 meter persegi. Nah, tentunya dengan harga yang terjangkau. Untuk tipe 30 itu mulai dari 499 juta. Dan untuk yang tipe 40 itu mulai dari 534 juta. Nah, apalagi dengan rumah yang di pinggir jalan tadi, ini sangat worth it banget ya, gitu. Dan yang menariknya lagi, di sini itu bisa custom layout. Jadi untuk layoutnya bisa sesuai dengan keinginan, mau nanti posisi kamarnya, posisi kamar mandi, dapur, dan lain-lainnya. Dan menariknya lagi, itu cukup dengan 2,5 juta saja, itu sudah sampai akad loh. Gimana? Menarik ya? Keren. Apalagi di sini di pinggir jalan, worth it lah untuk harga tersebut. Oke, buat teman-teman yang mau menghalalkan hanya dengan 2,5 juta saja sampai akad, jangan lupa untuk hubungin nomor di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Nah, oke, paling itu untuk review rumah kita pada hari ini. Jangan lupa selalu ikutin channel kita untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi untuk selalu dapat update dari kami. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.